Jadi memang setelah Indonesia ini masuk dalam masa pandemi, ya pandemi COVID ini, ada beberapa instrumen hukum ya yang dilahirkan atau diambil oleh pemerintah Indonesia ya. Saya membaginya itu ada tiga ruang lingkup ya atau isu besar berkaitan hukum ini. Yang pertama adalah berkaitan substansi kebijakannya, dan itu melalui Perpu nomor 1 tahun 2020 yang kemudian menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 juga ya. Lalu kemudian di samping itu keluar juga Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2020 tentang pelaksanaan program pemulihan ekonomi atau PEN ya. Nah, ini juga menarik memang untuk diberi catatan lah kira-kira seperti itu ya. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan aspek kelembagaannya. Nah, ini pun saya kira memang perlu kita soroti ya. Jadi dengan Perpres nomor 82 yang kemudian direvisi lagi dengan Perpres nomor 108 itu berkaitan dengan kelembagaan untuk penanganan pandemi COVID ini. Nah, dan yang terakhir memang saya kira menarik kalau kita mendalami putusan Mahkamah Konstitusi nomor 37 tahun 2020. Tadi Pak Antoni sudah menyinggung ya, tapi ingin saya tambahkan beberapa isu penting dari putusan MK ini. Menurut saya ini penting ya, karena apa? Karena ya kebetulan saya salah satu tugas kami adalah salah satunya menyiapkan keterangan DPR di Mahkamah Konstitusi. Jadi setiap kali ada putusan MK itu memang patut kami pelajari, karena itu menjadi pelajaran dan sesuai dengan tugas ya. Masih banyak permohonan judicial review yang menurut saya sangat mendasar, baik itu Undang-Undang Cipta Kerja, lalu kemarin juga sekarang juga kita masih menghadapi judicial review dengan Undang-Undang Otsus Papua dan sebagainya, karena memang kebetulan memang ini salah satu bidang kerja kami untuk menyiapkan keterangan DPR di sidang Mahkamah Konstitusi. Dan saya ingin nanti menjelaskan putusan ini, dan menurut saya ini salah satu pengetahuan hukum yang memang perlu kita pahami betul ya. Nah, saya mulai dari persoalan substansi di Perpu nomor 1 atau Undang nomor 20 ya, Undang nomor 2 tahun 2020 nih. Silakan Pak. Nah, di dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 atau Perpu ini, jadi ada 6 isu penting ya, yang memang tadi beberapa sudah disinggung oleh Pak Antoni, tapi ini memang menariknya. Pertama, memang Perpu ini memperluas kewenangan pemerintah. Ya, jadi kami di DPR ya, saya termasuk di dalamnya membuat ketika Perpu ini dibahas di DPR ya, badan keahlian juga sesuai dengan tugas kami adalah melakukan kajian, kemudian memberikan masukan kepada waktu itu Komisi 11 ya, yang membahas ya. Pertama adalah memperluas kewenangan pemerintah, yang kedua adalah penyesuaian dan penurunan tarif pajak. Yang ketiga adalah tadi disinggung cukup panjang lebar oleh Pak Antoni, mengesampingkan kewenangan DPR. Yang keempat, terjadi penambahan kewenangan beberapa lembaga. Yang kelima, pembebasan dari tindak pidana korupsi. Dan yang keenam ya, tindakan sewenang-wenang ya. Jadi norma itu memang sangat sangat berbahaya kalau menurut kami ya. Jadi sangat berisiko ya untuk hal-hal yang kemudian tadi Pak Antoni temukan itu ya. Pertama soal kewenangan pertama tadi disinggung oleh Pak Antoni juga bahwa
dengan Perpu ini ya memberikan kewenangan pemerintah salah satunya di bidang keuangan negara. Jadi kebijakan keuangan negara yang diambil pemerintah dalam penanganan pandemi itu meliputi aspek penganggaran dan pembiayaan, kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan di bidang perpajakan itu betul-betul dibuka ya. Lalu kemudian dimungkinkan pelebaran defisit di atas 3%, batas maksimum menurut Undang-Undang Keuangan Negara, dan itu juga merupakan langkah antisipatif ya. Nah, tapi persoalannya adalah bahwa memberikan ruang untuk terjadinya defisit 3% dan boleh lebih dari 3% merupakan satu kondisi yang bisa berimplikasi banyak. Antara lain misalnya tadi pinjaman dan lain sebagainya yang karena tidak lagi melihat batas dari defisit itu ya. Nah, lalu kemudian ada juga kebijakan penyesuaian tarif ya. Jadi memang kelihatannya ini lebih berusaha untuk membuat investasi ataupun ekonomi kompetitif ya. Jadi dapat menyuburkan dan mendorong kegiatan ekonomi terutama untuk pelaku UMKM di dalam negeri ya. Lalu kemudian penurunan tarif dalam pasal 5 ayat 2 dari wajib pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan terbatas dengan jumlah keseluruhan saham yang di-store di perdagangan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% dan memenuhi persyaratan tertentu. Jadi dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif dasar ya. Ini beberapa contoh saja ya, beberapa kebijakan yang ada dalam Perpu nomor 1 atau Undang nomor 22 tahun 2020 itu. Ada beberapa, nah tadi banyak sekali disampaikan oleh Pak Antoni ya, tetapi kalau ditanya di mana letak ya, di mana letak yang kita sebut dengan mengesampingkan kewenangan DPR. Nah mungkin sedikit catatan saya soal yang tadi disampaikan oleh Pak Antoni ya berkaitan dengan APBN dalam bentuk hukumnya itu kepres ya, karena memang ada hal yang menarik sebenarnya, mungkin Pak Fuad nanti bisa memberikan catatan juga ya, atau sebenarnya Pak Antoni sendiri ya. Jadi memang selama pemerintahan Jokowi itu APBN perubahan itu tidak pernah terjadi ya. Nah, lalu di dalam Perpu ini sebenarnya bukan APBN-nya yang diletakkan pada peraturan presiden sebagai dasar hukumnya, tetapi hanya untuk APBN perubahan ya, untuk APBN perubahan. Tetapi sebenarnya dalam sejarah ya paling tidak pada pemerintahan Jokowi ya, itu APBN perubahan itu memang tidak pernah dilakukan, dan satu kali dilakukan ini pada saat pandemi, dan itu yang seharusnya dengan persetujuan DPR, tetapi itu tidak dilakukan karena itu dasarnya adalah Perpu nomor 1 tahun 2020 ini. Nah, namun ada lagi sebenarnya yang menyampingkan kewenangan dari DPR ini, yaitu terkait dengan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara, di mana anggarannya itu belum tersedia atau tidak cukup. Nah, sebenarnya itu dilarang oleh pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Namun menurut undang-undang ini dikecualikan. Lalu kemudian hal juga yang menyampingkan kewenangan DPR ini, yaitu soal pemberian hibah kepada pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Keuangan Negara pasal 22 ayat 3, pemberian hibah ini harus mendapat persetujuan DPR. Namun dalam Perpu ini atau Undang-Undang nomor 2 ini ya dikecualikan ya. Nah, inilah yang kemudian nanti kita lihat bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi paling tidak ada 3 itu tadi Pak, Bapak dan Ibu sekalian. Pertama soal APBN perubahan, yang kedua adalah soal
apa namanya, pembiayaan yang belum ada anggarannya, yang mestinya tidak boleh, harus dengan persetujuan DPR. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan hibah ke daerah. Jadi 3 kewenangan ini memang yang ya kalau bahasa yang agak keras ya diamputasi lah kira-kira seperti itu ya. Tapi dikesampingkan lah kira-kira ya. Berikutnya nah ini yang juga disoroti oleh Pak Antoni tadi soal kewenangan BI tadi ya. Tapi sebenarnya betul. Jadi di dalam Perpu nomor 1 tahun 2020 ini atau Undang nomor 2 tahun 2020 ya, beberapa lembaga ya itu diberikan kewenangan ya tambahan, baik itu Bank Indonesia, Lembaga Penjaminan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Kewenangan tambahan tersebut bertujuan yaitu menurut undang-undangnya penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan sebagai dampak dari pandemi COVID. Berikut, nah ini yang menarik juga ya. Jadi kami melihat Perpu ini juga ya mereduksi ya atau sedikit membebaskan diri dari tindak pidana korupsi ya. Karena apa? Karena di pasal 27 ayat 1 dan pasal 27 ayat 3 di situ mengatur soal kerugian negara, di mana pengeluaran biaya-biaya untuk penanganan COVID ini itu tidak masuk dalam kategori kerugian negara. Nah, ini berbahaya memang. Sangat berbahaya ya. Tadi walaupun Pak Antoni tadi belum mengkaitkannya secara langsung dengan ketentuan ini, tetapi ini kalau didiskusi lebih dalam ya itu bisa saja ya. Lalu kemudian di pasal 27 ayat 3 di situ bukan soal kerugian negaranya tetapi tindakannya. Tindakan yang tidak dapat digugat di peradilan tun. Nah, artinya apapun yang dilakukan itu tidak bisa diajukan, tidak bisa sebagai objek di peradilan tun. Nah, jadi memang sangat berisiko ya. Cuma kita lihat nanti karena proses ini kan belum selesai nih. Nanti bisa ditelusuri mana tindakan-tindakan selama pandemi COVID ini yang sebenarnya bisa diajukan ke tun, tapi oleh Perpu atau undang-undang ini dikecualikan. Nah, berikutnya, jadi dengan pengecualian yang diatur dalam pasal 27 ayat 3, saya sangat khawatir ya. Saya sangat khawatir bahwa akan terjadi tindakan sewenang-wenang. Ya, saya khawatir ya. Jadi pejabat atau yang punya otoritas itu bisa saja merasa kan ini dikecualikan, tidak bisa digugat di tun, sehingga ya moral hazard lah bisa terjadi ya, bisa terjadi. Nah, cuma nanti apakah ada kasus seperti itu, saya kira itu memang perlu kita diskusi lebih lanjut ya. Berikut, jadi 6 aspek itu tadi yang menurut kami catatan kritis ya terhadap Perpu nomor 1 itu. Lalu kemudian di samping aspek substansi kebijakan, maka dalam kaitannya dengan penanganan pandemi COVID terutama di bidang ekonominya, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Nah, peraturan ini kemudian disempurnakan Peraturan Presiden nomor 108 ya. Nah, tetapi nanti kita lihat ya Mas. Dan jadi ada 3 tugas ya. Ada 3 tugas dari komite ini. Pertama, menyusun rekomendasi kepada Presiden. Kedua, mengintegrasikan dan menetapkan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan strategis. Dan yang ketiga adalah melakukan monitoring dan evaluasi ya. Nah, menurut saya ini ruang yang bisa kita diskusikan juga. Tapi maksud saya diskusi yang harus di backup dengan data ya. Jadi misalnya
apa saja rekomendasi yang pernah diberikan, ya. Lalu kemudian sejauh mana komite ini bisa melakukan integrasi dan menetapkan langkah-langkah yang betul-betul strategis, ya. Dan yang terakhir, apakah sudah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, ya. Berikut, nah, terkait dengan monitoring tadi, ya sebenarnya di Badan Keahlian kami di sini beberapa riset, ya, atau kajian-kajian kami sudah lakukan, dan sebenarnya sudah ada juga temuan BPK yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan selama pandemi COVID ini, ya. Nah, yang terakhir Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya untuk lebih mendalam soal putusan MK, ya. Nah, jadi ada 3 putusan MK yang, ada 3 pasal, ya, 3 pasal yang yang diuji oleh pemohon terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini. Yang pertama adalah, mohon maaf, bukan 3 pasal yang diuji. Sebenarnya pasal yang diuji banyak, tapi kita hanya fokus pada pasal yang dikabulkan, ya. Pasal yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pasal pertama adalah pasal 27 ayat 1, ya. Nah, di dalam pasal 27 ayat 1 ini, rumusan awalnya sebelum diuji oleh Mahkamah Konstitusi, bahwa biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara, termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara, termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembayaran, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. Nah, jadi Mahkamah Konstitusi melakukan koreksi, ya, koreksi. Tadi ada pertanyaan dari Pak Antoni, boleh nggak? Nah, itu tergantung dari formulasinya, Pak. Jadi memang putusan MK itu macam-macam. Ada yang unconditional, conditional, unconstitutional, ya. Jadi bertentangan dengan undang-undang dengan syarat. Nah, inilah yang putusan MK yang conditional, unconstitutional itu. Jadi Mahkamah Konstitusi kemudian memutus bahwa biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan atau lembaga anggota KSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara, termasuk kebijakan di bidang perpajakan dan seterusnya, ya, bukan merupakan kerugian negara sepanjang dilakukan dengan itikat baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau di putusan, kalau dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 21 ayat 1 sebelumnya bersifat mutlak, ya, mutlak karena tidak ada persyaratan, bukan merupakan kerugian negara, namun oleh Mahkamah Konstitusi ditambahkan apa yang disebut dengan unconstitutional bersyarat, artinya bahwa tidak atau bukan merupakan kerugian negara kalau itu dilakukan dengan itikat baik dan memang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, menurut saya putusan ini memang menghilangkan kemutlakan, ya, menghilangkan kemutlakan atau keleluasaan yang berlebihan, bahwa seolah-olah semua pengeluaran itu dianggap bukan kerugian negara. Ya, jadi artinya norma yang tadinya tidak ada pembatasan atau persyaratan mengenai kategori bukan kerugian negara, oleh MK ditambahkan persyaratan, yaitu harus dengan itikat baik. Nah, pertanyaan dari Pak Antoni, apakah boleh? Nah, selama ini sudah ada, ya boleh saya katakan, MK itu membuat satu konstruksi hukum putusan yang disebut dengan konstitusional bersyarat. Jadi sepanjang norma itu berbunyi seperti ini,
maka tidak bertentangan dengan undang-undang, ya. Nah, yang berikutnya ini yang lebih menarik menurut saya, ya, karena ini perdebatannya juga lama, waktu dibahas di DPR juga sebenarnya sudah diperdebatkan, yaitu pasal 27 ayat 3, segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara. Nah, ini menarik memang Pak ya. Ini sekarang ini memang banyak sekali entitas di bidang ekonomi yang mencoba untuk memperkenalkan apa yang disebut dengan business judgment rules. Tapi menurut saya di sini bukan business judgment rules, ya. Karena kalau business judgment rules itu lebih banyak pada tindakan-tindakan yang menurut aktivitas bisnis itu wajar, ya. Nah, tetapi yang menarik di sini adalah bahwa seolah-olah semua tindakan itu tidak dapat digugat ke pengadilan. Nah, kalau kita perhatikan putusan MK ini agak perlu ketelitian kita untuk lebih cermat lagi, ya. Jadi di sini dikatakan segala tindakan termasuk kedudukan yang diambil berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara sepanjang, nah ini konstitusional bersyarat, sepanjang dilakukan terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 serta dilakukan dengan itikat baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, yang menarik dari putusan ini, Bapak dan Ibu sekalian, kata dilakukan dengan itikat baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu sama dipersyaratkan pada pasal 27 ayat 3. Tetapi ada tambahan di sini adalah untuk penanganan pandemi COVID. Nah, kenapa ini penting? Karena tadinya ketentuan yang pasal 27 ayat 3 ini tidak hanya untuk penanganan pandemi COVID, tetapi juga diterapkan untuk menangani krisis ekonomi. Jadi Perpu ini kan mengatur dua hal. Satu berbicara tentang penanganan pandemi COVID, satunya adalah dalam rangka mengantisipasi krisis ekonomi. Nah, oleh MK, pasal 27 ayat 3 ini ditambahkan dengan persyaratan itikat baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dibatasi hanya untuk pandemi COVID, bukan untuk tindakan menghadapi krisis ekonomi. Nah, ini yang penting. Jadi memang ini harus jangan sampai harus dipelototin lah, harus dipelototin karena kita harus bedakan nanti mana ini tindak pandemi COVID dan mana tindakan yang dalam rangka mengatasi krisis ekonominya. Nah, konsep ini juga dilengkapi dengan poin yang ketiga, ya. Nah, ini menurut saya yang menurut saya tidak mudah bagi pemerintah untuk melaksanakannya. Yang ketiga nih, Pak, tolong digeser. Yang ketiga itu pasal 29. Pasal 29 peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini dinyatakan bahwa peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Nah, ini yang banyak sekali nih. Muatannya banyak sekali di sini. Dan ini menurut saya yang harus kita awasi ke depan sebagai warga masyarakat, ya. Saya juga di DPR, kami di sini yang sering melakukan kajian karena mensuplai data dan informasi bagi anggota dewan, ya memang tugas kami untuk terus memberikan masukan-masukan. Nah, oleh MK dibuatlah rumusannya bahwa peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini mulai berlaku, ya, pada tanggal diundangkan. Nah, ini yang ke belakang harus kita baca ini, karena ini tambahan dari MK ini. Dan harus dinyatakan tidak berlaku lagi sejak Presiden mengumumkan secara resmi bahwa status pandemi COVID-19 telah berakhir di Indonesia. Nah, ada lagi tambahannya, dan status tersebut harus dinyatakan paling lambat akhir tahun kedua. Nah, saya nggak tahu kapan itu mulainya pandemi COVID dan kapan kita mau mengakhirinya. Nah, ini yang menarik Pak
ya tadi karena ini juga disorot oleh Pak Antoni tadi, dalam hal secara faktual, pandemi COVID-19 belum berakhir sebelum termasuk atau maksudnya berakhir yang 2 tahun tadi, dan juga sebelum memasuki tahun ketiga, Undang-Undang Aquo ya masih dapat diberlakukan. Jadi ya tadi Pak Antoni memberi catatan serius juga soal ini. Jadi nanti undang-undang ini kan harus berlaku hanya 2 tahun. Tetapi kalau umpamanya pandemi COVID belum selesai, maka masih dapat diberlakukan. Nah ini, namun pengalokasian anggaran dan penentuan batas defisit anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 harus mendapatkan persetujuan DPR dan pertimbangan DPD. Artinya, apa yang kemudian tadi dipersoalkan soal kewenangan DPR apabila pandemi COVID ini tidak selesai atau tidak berakhir dalam 2 tahun, berlanjut ke 3 tahun, maka secara otomatis norma yang ada dalam Undang-Undang Keuangan Negara itu akan dikembalikan. Nah, jadi MK menambahkan norma baru untuk pasal 29, yaitu pertama ya, yang sekarang disiapkan oleh, yang sedang pasti dipikirkan oleh pemerintah adalah, ya pemerintah perintah kepada Presiden untuk mengumumkan kapan berakhirnya status pandemi ini. Dan menurut saya itu bukan sesuatu yang mudah ya. Dan paling lambat 2 tahun. Atau dapat diperpanjang menjadi 3 tahun. Namun pada tahun ketiga, beberapa ketentuan yang dikecualikan dalam Undang Nomor 2 tahun 2020 dihidupkan kembali. Dengan berakhirnya pandemi COVID-19, maka Undang Nomor 2 tahun 2020 juga secara otomatis tidak berlaku ya. Nah, jadi ada beberapa poin penting dari putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, MK meniadakan atau membatalkan pengecualian terhadap kerugian negara dan objek yang dapat digugat ke pengadilan tun yang terdapat dalam Undang Nomor 2 tahun 2020. Nah, lalu kemudian dengan dihapuskan pengecualian tersebut dan ditambahkan dengan adanya persyaratan dengan itikat baik serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka pejabat pemerintah harus lebih berhati-hati lagi. Nah, mungkin dengan menggunakan ikat baik. Nah, cuma kan nanti ini menjadi pertanyaan iseng saya ya. Nah, nanti mungkin kalau dengan dibatalkan pasal ini, maka kemungkinan besar pemerintah akan sangat ragu-ragu ya, ataupun mau tidak mau harus lebih berhati-hati lagi dalam mengambil tindakan ya. Lalu kemudian pembebasan dari gugatan ke tun tidak berlaku untuk tindakan dalam rangka menghadapi ancaman membahayakan perekonomian. Berikut pembentukan Undang Nomor tahun 2000 dibatasi hanya 2 tahun. Ya, Presiden harus menyatakan berakhirnya pandemi COVID. Nah, jadi ya menurut saya sih putusan ini bisa membuat Presiden dan para pembantunya, menurut saya paling tidak ada diskusi khusus soal ini, bagaimana menghadapi putusan MK ini. Dan yang terakhir ya, saya waktu itu ditanya, boleh nggak Presiden mengeluarkan perpu lagi untuk melawan putusan MK? Menurut saya tidak ada lagi instrumen hukum ya. Jadi karena saya tahu kelihatannya pemerintah agak merasa kaget juga ya ada putusan MK seperti ini, karena banyak hal yang harus diambil langkah-langkahnya. Sampai pada pertanyaan waktu itu, boleh nggak Presiden keluarkan perpu? Menurut saya tidak ada lagi instrumen hukum yang dapat digunakan oleh Presiden untuk mengembalikan kepada norma sebelum putusan MK. Sebab putusan MK bersifat final dan mengikat dan setara dengan undang-undang. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, barangkali itu saja yang bisa saya berikan ya. Mudah-mudahan bisa ya menambah sedikit pengetahuan, terutama bidang ekonomi yang disampaikan oleh para 2 begawan ekonomi kita ya, Pak Antoni, dan juga nanti pasti akan lebih banyak kita dapat lagi dari Pak Fuad. Terima kasih, selamat malam semua.